Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel Zen Institute dalam seri video belajar bahasa Arab melalui kitab Jurumiyah. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan domah sebagai ciri i'rab rofa. Mari langsung saja saya bacakan matan kitab Jurumiyahnya. Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah menjadi tanda atau ciri i'rab rofa pada 4 tempat. Jadi, ketika keempat tempat ini dibaca domah, maka 4 tempat tersebut atau 4 kalimat tersebut pasti i'rabnya i'rab rofa. Sekali lagi, ketika keempat tempat yang nanti saya akan sebutkan satu persatunya dibaca domah, maka tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi bahwa keempat tempat tersebut pasti beri'rab rofa. Apa saja itu? Pertama, fil ismil mufrodi, pada isim mufrad. Jika ada isim mufrad yang dirofa'kan, pasti akhirnya dibaca domah, baik itu domah zohir, dibaca jelas domahnya, atau domah muqaddarah. Wa jam'i taksiri dan jama taksir. Wa jam'il muannatsi salimi dan jama muannas salim. Wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak terhubung dengan apapun, juga tidak didahului oleh amil yang memerintahkan nasab atau amil yang memerintahkan jazm. Nah, keempat tempat tersebut, keempat kalimat tersebut, jika akhirnya domah atau dibaca domah, maka pasti i'rabnya adalah i'rab rofa. Atau ketika 4 tempat tersebut dirofa'kan, pasti alamat rofa'nya adalah domah. Lalu apa isi mufrad? Jama taksir, jama muannas salim. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Mari kita cermati syarah kitab Jurumiyah. Di sini saya menggunakan kitab At-Tawdihat Al-Jaliyah fi Syarhil Jurumiyah. Pertama, domah menjadi ciri i'rab rofa pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad bukanlah isim tasniyah, bukan isim yang memiliki arti jama', bukan juga isim yang menyerupai isim tasniyah dan jama', bukan juga bagian dari isim 5. Isim mufrad bukanlah isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang bermakna 2. Misalnya, kitabani, 2 kitab. Wala majmu'an dan juga bukan isim yang bermakna jama'. Contohnya, muslimuna, banyak orang muslim. Atau mu'minuna, orang mukmin dalam jumlah yang banyak. Wala mulhaqan bihima, dan isim mufrad bukan juga isim yang menyerupai isim tasniyah dan jama' seperti kila, kilta. Nah, untuk mulhaq tasniyah dan mulhaq jama' nanti saya akan buatkan video khusus membahas itu. Isim mufrad juga terakhir bukanlah bagian dari isim 5. Isim 5 adalah lafadz abun, ahun, hamun, fu, dan zu ketika diidopatkan dengan selain ya mutakalim. Contohnya seperti abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan zu malin.
Nah, bisa kita sederhanakan pengertian isim mufrad ini dengan isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Satu buku, satu pensil, satu kertas, dan seterusnya. Contohnya seperti lafaz Ja'a Muhammadun wal fata. Fokus pada kalimah Muhammadun dan wal fata dan al fata. Muhammadun adalah isim mufrad, artinya seorang bernama Muhammad. Di sini Muhammadun merupakan isim mufrad yang dirofa'kan dan alamat rofa'nya adalah dhammah zahirah. Muhammadun. Yang kedua, pada kalimat ini ada al-fata. Al-fata juga isim mufrad, artinya seorang pemuda. Di sini dibaca rofa dan alamat rofanya adalah dhammah, tapi di sini dhammahnya muqaddarah karena ada ilat di akhirnya. Yang kedua, dhammah menjadi ciri i'rab rofa pada jama taksir. Apa itu jama taksir? Jama taksir adalah ma taghayyara fihi bina'u mufradihi ay suratihi wa hayatihi. Jama taksir adalah isim yang bermakna jama yang merupakan perubahan dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti rijalun, artinya para laki-laki. Nah, rijalun tersebut merupakan perubahan dari bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya, yaitu rojulun. Menjadi rijalun. Rojulun satu orang laki-laki, rijalun para laki-laki, lebih dari dua. Nah, di dalam kitab syarah contohnya adalah al-hukamu dan wal usaro dan usaro di dalam kalimat hadarul hukamu wal usaro. Al-hukam merupakan jama taksir, di sini dibaca rofa atau dirofakan dan alamat rofanya adalah dhammah zahir. Yang kedua, usaro. Usaro merupakan jama taksir, i'rabnya rofa dan alamat rofanya adalah dhammah, tapi di sini dhammahnya dhammah muqaddarah. Nah, teman-teman, tadi disebutkan bahwa jama taksir adalah isim yang memiliki makna jama atau lebih dari dua dan merupakan perubahan bentuk dari bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya. Nah, perubahan tersebut paling tidak ada 6 di kitab syarah ini dijelaskan. Pertama, perubahan bisyakli faqat, perubahan syakalnya saja. Contohnya asadun menjadi usudun. Yang kedua, perubahan dengan ditambah saja. Sinwun, sinwanun. Yang ketiga, bin naqsi faqat, dikurangi. Tuhmatun menjadi tuhomun. Yang keempat, perubahannya bisyakli waziyadah, perubahan syakal dan ditambah hurufnya. Rojulun menjadi rijalun. Yang kelima, perubahan jama taksir adalah bisyakli wan naqsi, perubahan syakal dan dikurangi hurufnya. Kitabun menjadi kutubun. Yang keenam, bisyakli wan naqsi waziyadah, perubahan syakal dikurangi hurufnya kemudian ditambah. Ghulamun menjadi ghilmanun. Yang ketiga, doma menjadi ciri i'rab rofa pada jama muannats salim. Lalu apa yang dimaksud dengan jama muannats salim? Jama muannats salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Kalimat isim, kata benda ya, yang bermakna jama atau lebih dari dua dengan ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Contohnya seperti mudarrisatun. Mudarrisatun artinya adalah
para guru perempuan. Jadi jumlah guru perempuannya lebih dari 2. Nah, mufrodnya atau bentuk tunggalnya adalah mudarrisatun. Ketika dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya menjadi mudarrisatun, maka mudarrisatun adalah jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini ketika dimasukkan ke dalam kalimat, misalnya ja'at al-mudarrisatu, maka al-mudarrisatu dibaca rofa dan pasti alamat rofanya adalah dhammah karena jamak muannas salim. Baik, sekarang yang terakhir, dhammah menjadi ciri i'rab rofa pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari yang tidak terhubung dengan apapun di akhirnya dan juga belum didahului oleh apapun, seperti amil nawasib dan amil jawazim. Contohnya seperti lafadz yafhamu dan yas'a. Ketika yafhamu dirofakkan, maka pasti alamat rofaknya adalah dhammah. Yas'a ketika i'robnya rofa, maka alamahnya dhammah. Namun untuk konteks kata yas'a ini dhammahnya muqaddar. Nah, fi'il mudhari ini hanya dialamati dhammah pada i'rab rofa ketika di akhirnya tidak terhubung dengan apapun. Jika terhubung dengan alif tasniyah, waw jama dan ya muannasah mukhatabah, maka alamat rofahnya bukan dhammah. Dan itu akan kita bahas pada ciri rofa yaitu nun. Itulah teman-teman penjelasan dhammah sebagai ciri i'rab rofa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.